Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir sampai di ayat 164 dari surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 164 itu mirip isinya dengan surah Ali Imran ayat 200. Ya. Lebih rinci lagi, ya. Tapi konteksnya berbeda. Kalau di dalam surah Al-Baqarah 164 kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut untuk berpikir banyak, melihat, nah, ini ya, banyak memperhatikan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta untuk menumbuhkan iman dan yakin tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di ayat sebelumnya. Ayat ini juga masih sama, memberikan kepada kita gambaran ayat 165 bagaimana manusia itu berkeyakinan kebanyakannya adalah tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu ayatnya dengan ayat 166, 167 itu ininya ya, rangkaiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت
وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 165 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua, wa minan nas, dan di antara manusia, dan ini banyak, mayyattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu andada. Andada itu jamak dari nidun, tandingan-tandingan. Dan di antara manusia itu ada banyak yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah itu sangat besar. Walau yaral ladzina zalamu, dan kalaulah orang-orang yang zalim itu melihat, idh yarawnal azab, saat nanti mereka akan melihat siksa, annal quwwata lillahi jami'a, disitulah mereka akan tahu bahwa kekuatan itu hanya milik Allah saja semuanya. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah itu syadidul azab, sangat keras siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini saya baca tafsirnya ya. Lamma akhbarallahu subhanahu wa ta'ala fil ayati qablu, ketika Allah memberitahukan tentang di dalam ayat sebelumnya, ma dalla ala wahdaniyatihi wa qudratihi wa azmi sultanihi, tentang keesaan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ringkasnya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung. Rinciannya di ayat berikutnya 164. Inna fi khalqis samawati wal ard. Wah, itu yang paling besar. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, kula panjenengan dikongkon angen-angen sik ta sing gawe iki sapa. Begitu. Yang jelas manusia tidak bisa menyebut dirinya sebagai pencipta untuk hal yang besar-besar, sing besar-besar. Diparingi contoh sing paling gede, penciptaan langit dan bumi. Paling gede itu bagi sinten? Bagi manusia. Kalau bagi Allah itu tidak ada besar kecil, semuanya kecil dibanding Allah. Kemudian juga
diberikan kekuasaan Allah, dikabarkan kekuasaan Allah, ditunjukkan kekuasaan Allah kepada kita dalam contoh yang lebih konkret. Tadi itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam itu pernah menjadi satu argumentasi Nabi Ibrahim ketika memberi bukti, memberi argumentasi di hadapan Raja Namrud saat itu. Ada di surah ada di surah Al-Baqarah, ayatnya ganti ya, 246 insyaallah. Nah, kok 246 keliru. Sebentar, saya ubah 200. Ini 250 pinten niku Bang? 58. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Kata Allah, kamu pernah enggak memperhatikan ya orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang kekuasaan Allah? Saat itu Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Orang tersebut, raja ini menyebut ana uhyi wa umit, yang kuasa memberi kesempatan hidup dan mau mematikan. Misalnya kalau saya ingin, itu ya saya sendiri di muka bumi ini. Oke. Ada dua orang dijadikan contoh, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Saya yang kuasa. Maka Nabi Ibrahim kemudian diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan, qala Ibrahimu rabb inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Wes kalau begitu begini, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur dan membuatnya tenggelam di sebelah barat. Kalau Anda memang kuasa, maha kuasa, terbitkan matahari itu dari arah barat, fabuhital ladzi kafar, terdiamlah orang kafir itu, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jadi ayat 164 itu juga begitu. Allah menunjukkan kekuasaan terbesarnya penciptaan alam, kekuasaan terbesarnya untuk diperhatikan manusia. Sekali lagi, bagi Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan selain langit dan bumi semua makhluknya, itu tidak ada yang besar bagi Allah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang susah.
Tapi bagi manusia itu contoh terbesarnya, termasuk pergantian siang dan malam. Ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dicontohkan lagi yang lebih kecil, yang lebih dekat dengan manusia. Apa niku? Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Lah, apa namanya? Begitu pula Allah yang sudah memperjalankan kapal di lautan. Ya. Nanti di ayat yang lain Allah itu menyebut manusia itu biasanya akan luluh kesombongannya kalau sudah di atas laut, kemudian di atas kapal di tengah laut diterpa badai gelombang, itu baru nanti akan luluh kesombongannya. Nek ana ndukur darat ngene apa maneh akeh kancane niku biasane mekiti nek akeh kancane. Apa maneh pemilu kancane akeh. Pemilu kancane akeh. Ya. Baik. Kemudian Allah juga memberikan gambaran wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha, termasuk yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, kemudian berupa air hujan. Dari sana kemudian tumbuh ya menjadi subur bumi itu setelah sebelumnya mati gersang. Kadang-kadang itu memang harus menjadi bahan pemikiran kita. Ketika ada orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala, sederhana lihatnya. Orang itu kan berargumentasi, gimana kok Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia dari mana? Bagaimana? Termasuk nanti ketika mati bagaimana menghidupkan lagi? Sederhana. Nguripno niku. Podo karo sama dengan tanah yang kering, gersang, enggak ada kehidupan. Ketika sudah turun hujan di situ, tidak lama itu tumbuh lagi. Orang akan berpikir, ya ning kono ana winie, ada benihnya. Sama sebenarnya. Ketika manusia ini mati di tandur nang lemah, gitu kan? Kalau Allah mau membangkitkan, semudah Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan menurunkan air. Semudah itu. Ya. Jadi ayat ini memang memerintahkan orang berpikir. Terus Allah mengatakan wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhar, termasuk perjalanannya Allah memperjalankan, mengatur, mengelola, memberangkatkan, ya, mengalirkan, menghembuskan angin dan awan. Ya, yang itu semua dikendalikan oleh Allah, antara langit dan bumi semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu. Jadi ketika Allah sudah memberitahukan di ayat sebelumnya tentang keesaan Allah saja. Kenapa keesaan? Kan nggak ada yang turut campur di situ. Saat ini sakit. Oh bisa hujan kita bisa arahkan, gitu kan? Bisa. Ya. Kan baru sekarang. Nanti ayatnya itu nanti gampang. Itu sekarang lakit biyen nang di sampean, gitu ya. Itu pun sedikit ya mesti sumbung.
dari dulu. Siapa yang ngatur? Karena orang sekarang kasih garam, dikasih macam-macam, biar hujan, biar awannya pindah. Itu baru sekarang, ya, baru sekarang. Lah umur bumi ini sudah jutaan tahun, miliaran tahun. Pertanyaannya adalah, lah yang miliaran tahun dulu sopo sih gerakno kalau sampai ngaku sekarang yang menggerakkan, gitu kan? Itu namanya wahdaniyatullah, keesaan Allah, wa qudrati, dan kekuasaan Allah. Jadi ketika Allah menghabarkan, memberitakan tentang keesaannya, kekuasaannya, kehebatan kekuasaannya, akhbara anna ma'a hadhil ayatil qahirah lidawil uquli may yattakhidhu ma'ahu andada. Lu pun jelas-jelas ngono niku lho. Kok ada orang yang menjadikan Allah itu sebagai sekutu, sebagai tandingan. Andada itu wahiduha niddun, bentuk tunggalnya itu adalah niddun. Oleh Imam Al-Qurtubi penjelasan itu sudah ada di ayat-ayat sebelumnya yang membahas hal yang sama, kita tidak ulang. Wal muradu al-awthan wal asnam alladzi kanu ya'buduna ka'ibadatillahi ma'a ajziha. Yang dimaksud sebagai tandingan itu kalau zaman dulu itu adalah berhala dan patung yang disembah seperti mereka menyembah Allah, padahal yang disembah itu enggak bisa apa-apa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kalau dulu itu yang menjadi berhala itu patung, ya, batu, nek sakniki berhalae macam-macam. Yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala sekarang itu macam-macam. Enten sing nyembah napa? Formulir C1 saya kan masih ada ya. Kita kan belum selesai nih ya. Ya. Atau sirekap. Ya. Kenapa? Maksudnya apa? Ditunggoi terus sampai hilang, gitu kan? Ya Allah. Ya. Sebagian tentu ada yang menyikapinya dengan proporsional, bagian dari ikhtiar, ya, enten proses pengawasan, ya. Ada proses untuk mendokumentasi, mengamankan, itu tidak dalam bagian menjadikannya sebagai andada. Tapi ada juga yang kemudian salah di dalam memanage hati dan keyakinannya. Saking nemene nunggu IC1, ya, wayahe sholat itu hak sholat. Saking wedi ini, itu yang masalah. Ya. Jadi Tuhannya sekarang itu banyak, macam-macam. Semua yang membuat orang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bisa menjadi andadam min dunillah, sekutu tandingan selain Allah. Niku. Oleh karena itu Allah mengatakan yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai berhala-berhala tersebut seperti mencintai Allah. Ai yuhibbuna asnamahum 'alal batili kahubbil mu'minina lillahi 'alal haqqi. Maksudnya mereka mencintai
kabele rada niku ya. Berhala-berhala mereka itu meskipun tidak berhak dicintai, seperti cintanya orang iman kepada Allah karena benar. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, niku maksude mereka mencintai berhala itu seperti mencintai Allah. Maknanya seperti orang beriman mencintai Allah. Itu yang pertama. Jadi tandingan dan sekutu bagi Allah di ayat ini, yang pertama ada yang memaknai itu adalah berhala patung pada saat itu. Sementara yang lain Ibnu Abbas, nah, di sini memaknai yang disebut bil andad ar-ru'asaul muttaba'una yuti'unahum fi ma'asillah. Itu pemimpin-pemimpin yang diikuti padahal mereka itu mengajaknya memaksiat kepada Allah. Hadirin sekalian, jadi pemimpin yang diikuti padahal mereka maksiat, maka kedudukannya kata Ibnu Abbas sama dengan tandingan dan sekutu Allah. Oleh karena itu kita diajari ya oleh Rasulullah SAW ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh sama sekali mengikuti sesuatu, mengikuti makhluk kok itu urusannya adalah menjadikan kita maksiat kepada Allah. Dan ini yang banyak mungkin tidak menyembah patung, patung niku meneng, tapi kemudian mengikuti pemimpin padahal maksiat. Nah kalau ngeten itu sudah menjadi anda dan tandingan. Lo ketemu nih kathah wong ngeten niku. Ketemunya banyak. Kita itu biasanya lemahnya di sini. Orang-orang yang ada di muka bumi ini banyak lemah ketika berhadapan dengan pemimpin-pemimpin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sementara walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Di antara orang yang bisa menikmati agamanya, imannya, keyakinannya, Islamnya, itu adalah diantaranya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain Allah. Selain Allah niku napa mawon. Jenengan rupane luwih seneng lungguh nang kene timbang sakjane enak nang omah turu. Nggih mboten. Insyaallah itu diantara contoh ya, sebagian contoh mencintai apa yang dicintai Allah, mencintai Allah lebih daripada selain Allah.
mantun niki enten poso. Ya. Mangan duren seneng napa mboten? Seneng. Ya. Apa maneh ambek mlaku-mlaku, apa maneh mantun niku dikongkon poso, kok saged poso? Padahal kepingine awan. Kepingine awan. Maka itulah mencintai Allah jauh lebih besar dibanding selain Allah. Sajane kepingine senenge mangan apa maneh sing hobi kuliner. Nah, kita itu punya kesukaan dan kecintaan masing-masing. Ya, masing-masing. Ngenten sing senenge niku nang anak. Banyak. Senenge nang anak. Nah, sampeyan takon ibu-ibu senenge nang anak besar sekali. Ya. Kalau kecintaan kepada selain Allah itu lebih besar mengalahkan cinta kepada Allah, masih dadi wong Islam kit mulai lahir wis jenenge Islam. Ya, misalnya sampai berpuluh-puluh tahun umur 50 swidak mboten saged ngrasakno enake beragama berislam itu dadine kaya kepeksa terus. Gitu. Maka kata Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itulah makna walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Kula panjenengan niki apapun yang kita kerjakan di depan kita itu selalu ada prioritas mana yang lebih disukai, mana yang lebih disukai, mana yang lebih disukai, mana yang lebih dicintai. Dan kalau mencintai sesuatu dengan cinta yang besar, berat, ya, maka semua resiko itu akan dihadapi. Atau kalau bahasa kita ada namanya cinta buta, gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini salah satu saja ya, tidak kita bahas semua tentang hadis ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Seandainya orang-orang yang zalim itu mau melihat saat mengetahui maksudnya ya, saat mereka melihat azab siksa Allah, mereka akan tahu bahwa annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu milik Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah maha besar, maha sangat, maha keras azabnya. Ayat ini punya arti di bawah nih ya. Walau tara ya Muhammad alladzina zalamu fi hali ru'yatihimul azab wa faza'ihim minhu wa isti'zamihim lahu la aqarru annal quwwata lillah. Ya. Seandainya kamu Muhammad melihat orang-orang yang zalim saat nanti mereka melihat azab di hari akhirat, ya, saat mereka kaget melihat azab akhirat, saat mereka itu mengakui dahsyatnya azab akhirat, la aqarru, mereka pasti akan ikrar bahwasannya kekuatan itu hanya milik Allah. Cuma ikrare pun kasep.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, memang penyesalan itu ada di belakang, gitu ya. Itulah makna yang terkandung di dalam ayat 165. Singkat ya, tapi sebenarnya ada banyak contoh yang bisa kita ambil. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa banyak manusia itu menjadikan Allah ya memiliki sekutu-sekutu, saingan-saingan. Ada orang yang cintanya kepada anak-anaknya jauh melebihi atau bahkan melupakan cinta kepada Allah. Mencintai suami atau istrinya melebihi cinta kepada Allah, bahkan melupakan cinta kepada Allah. Mencintai harta bendanya, kekayaannya, semua yang ada di sekitar sekelilingnya, melebihi bahkan melupakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan hati ini kan masalahnya kan tidak mudah mengelolanya. Antara cinta yang dibolehkan ya dengan cinta yang dilarang, itu sulit membedakan. Ya. Karena sejak awal cinta kepada selain Allah itu memang dijadikan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ya, wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Jadi memang cinta kepada apa yang ada di sekitar kita, baik itu orang maupun barang, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, ya kan? Nisa orang-orang, banin orang-orang, istri, pasangan, konco. Ya kalau ini bicara pasangan, konco, kan gitu ya. Karena pasangan hidup itu tidak hanya istri, bisa jadi juga sekarang tuh bagi anak-anak, konco-konco nih. Sekarang ini ada fenomena arek enom, arek cilik-cilik, bocil-bocil, bayi-bayi niku ambek koncone padha gandol truk misalnya. Jadi mengelola itu susah, mengelola hati itu yang jadi. Wal banin keturunan anak, ya. Keturunan anak ya. Saking cintanya digolekno penggawean. Penggaweane napa macam-macam ya. Penggawean nang pabrik. Lho ya bener ae, tapi golekno carane salah, gitu kan? Golekno penggawean presiden. Sampean sing ngomong ya. Gitu. Ya napa dibelani? Ya, dibelani sak pol-pole kan ngono ya. Gaspol jarine. Ya. Mboten napa-napa niku diikuti saja proses pemilu niku wis ngeten niki kebiyen ngoten niku. Ya. Bagi orang yang beriman, hasil pemilu itu apa saja tidak berpengaruh. Pengaruh napa mboten? Sampeyan ngeten niki mari ngono jagone menang misale, napa mari ngono gak nyambut gawe? Tetep nyambut gawe. Umpama
menang. Umpama menang sing paling apik lah umpama menang. Napa mari ngono gak nyambut gawe? Nyambut gawe. Napa mari ngono gak ketayalan? Tangi isu buka warung, buka niku berangkat kerja, tetep berangkat kerja. Boten enten sing ya. Encene sing ngekeki rezeki Gusti Allah, dalane sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dadi presiden. Presiden itu hanya menjadi simbol perjuangan. Ngoten tok mawon. Disikapi begitu. Nah, dadi gak dadi ada simbol perjuangan. Begitu. Ngomong presiden mengubah nasib, wah mboten. Nasib kula panjenengan. Nasib sebagai bangsa, ya. Tapi nasib pribadi tergantung awake dhewe, ambek tergantung murai Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada jenengan. Ya. Hari goleke murai Gusti Allah. Wong masyarakat niku masih presidene sinten? Masih sakniki beras 17.000 tetep ditu. Napa? Nek murah berase tapi sing liyane larang padha ae. Ya. Presidenku tadi berase larang padha ae. Lho. Lho niki sing menang lho ya, sing menang lho. Sing menang niku lho, jare sing menang presidenku tadi, tapi berhasil larang. Apa gak mumet nang omah? Ya mumet. Ya. Nah sing tim sukses sing kabeh wong cukup-cukup wong tim sukses niku. Awak dhewe kan mboten, tim hore. Kula panjenengan iki tim hore, wis surak-surak tok. Kene surak, ketemu kudu tukaran. Tapi tetep berhasil bayare padha larange. Ngoten lho. Lombok iki lho larang dadi nek tumbas napa jenenge? Pecel lele ya sambele aja akeh-akeh, Pak. Ini kan. Apa sing gak larang? Gawe buat orang yang menggantungkan hidup pada presiden. Nek wong iman mboten gantung. 16.000 tak tuku. Gusti Allah sugih. Ya. Krungu-krungu listrik kate mundak, ya wis tetep ae mosok kate gak gawe listrik. Ya. Jadi tidak banyak pengaruhnya bagi kita itu ya. Baik, saya kira di situ saja. Pokoknya kalimat penutupnya annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu milik Allah semuanya. Kula panjenengan niku kok umpama saged tumbas piroe dituku, itu bukan karena kita mampu, karena diberikan oleh Allah karunia dan nikmat. Masih sampai niku duwe dhuwit sak tumpuk, mboten saged tuku niku nggih kathah. Apa duwike digawe bayari rumah sakit kan ngono ya. Banyaklah contoh begitu ya. Saya kira demikian sementara, ampun ingkang kathah. Ayat ini mengingatkan lagi tentang keesaan Allah ya, dan kebanyakan manusia justru adalah menjadikan Allah itu memiliki tandingan-tandingan. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.